Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah masih memberi kita banyak nikmat berupa nikmat keimanan, nikmat kesehatan di masa pandemi ini, sehingga kita masih bisa melakukan pembelajaran walaupun secara daring dalam melakukan presentasi kelompok 5 dalam bentuk video. Selawat barangkaikan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan selalu mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan memperbanyaknya kita berselawat kepada beliau, kita akan mendapatkan syafaat di kemudian hari kelak. Adapun saya selaku pemateri ingin menjelaskan mengenai pengertian CPU. CPU merupakan bagian terpenting dalam sebuah sistem komputer. Dapat dikatakan bahwa CPU ini merupakan otak dari komputer itu sendiri. Sebuah komputer paling canggih sekalipun tidak akan berarti tanpa adanya CPU yang terpasang di dalamnya. Dalam kesehariannya, CPU memiliki tugas utama untuk mengelola data berdasarkan instruksi yang ia peroleh. CPU sendiri sebenarnya masih terbagi atas beberapa komponen yang saling bekerja sama untuk membentuk suatu unit pengolahan. CPU berfungsi seperti kalkulator, hanya saja CPU jauh lebih kuat daya pemrosesannya. Fungsi utama dari CPU adalah melakukan operasi aritmatika dan logika terhadap data yang terambil dari memori dan informasi yang dimasukkan melalui beberapa perangkat keras seperti keyboard, pemindai, dan lain-lain. Mungkin ini aja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baiklah, di sini saya atas nama Julfikar Kelana Payung, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu istilah-istilah. Adapun itu pun terbagi menjadi 8. Yang pertama, byte, yaitu tempat untuk instalasi atau meletakkan peralatan elektronik komputer. Yang kedua, power supply, mengubah AC ke DC untuk menjalankan komputer. Adapun yang ketiga, surge protector, pelindung lonjakan arus, melindungi komputer Anda tidak rusak oleh lonjakan daya. Yang keempat, voltage regulator, yaitu melindungi komputer dari kondisi daya rendah yang sering terjadi saat musim panas. Adapun yang kelima, UPS, yaitu uninterruptible power supply, yang berarti baterai yang dioperasikan perangkat yang memberikan daya untuk sementara waktu ketika ada pemadaman. Adapun yang keenam, motherboard, yaitu papan sistem utama komputer. Adapun yang ketujuh, microprocessor atau sirkuit miniatur dan sebuah prosesor komputer. Dan adapun yang 8, chipset, yang berarti kelompok saling chip pada motherboard yang mengendalikan informasi yang mengalir antara mikroprosesor dan komponen sistem lain yang terhubung ke motherboard. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farul Febiran Nasugian. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya. 3. Komponen-komponen CPU. CPU sebagai tempat pengolahan atau manipulasi data memiliki 5 komponen penting. Komponen-komponen tersebut adalah ukuran kata, yaitu jumlah bit yang dapat prosesor proses pada suatu waktu. Unit kontrol mempunyai tugas utama untuk mengendalikan operasi dalam CPU dan juga mengontrol komputer secara keseluruhan untuk menciptakan sebuah sinkronisasi kerja antar komponen dalam melakukan fungsinya masing-masing. Samping itu,
Kontrol unit juga bertugas untuk mengambil instruksi-instruksi dari memori utama dan menentukan jenis instruksi tersebut. ALU atau Arithmetic Logic Unit. Dalam bahasa Indonesia, kira-kira berarti unit logika dan aritmatika. Bagian ini mempunyai tugas utama untuk membentuk berbagai fungsi pengolahan data komputer. Sering juga disebut sebagai bahasa mesin, karena terdiri dari berbagai instruksi yang menggunakan bahasa mesin. ALU sendiri juga masih terbagi menjadi dua komponen utama, yaitu Arithmetic Unit atau unit aritmatika, bertugas untuk menangani pengolahan data yang berhubungan dengan perhitungan, dan Boolean Logic Unit atau unit logika Boolean, bertugas menangani berbagai operasi logika. Baiklah, sampai situlah saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tips Miniaturization and Mobility. 1. Tabung vakum atau vacuum tubes. Tabung vakum atau vacuum tubes adalah gerbang logika yang asli komputer. 2. Transistor yang lebih kecil dari vacuum tubes memiliki daya yang lebih besar dan lebih cepat. 3. Mikroprosesor, miniatur sirkuit dari seluruh prosesor komputer yang dirangkai dalam satu chip untuk memproses data. 4. Semikonduktor adalah bahan untuk membuat microchip, di mana mengandung ribuan mikrominiatur integrated circuit. 5. Microcontroller atau komputer embedded, yaitu sebuah mikroprosesor yang dimodifikasi untuk digunakan dalam mesin selain komputer. 6. Integrated circuit, yang mana satu integrated circuit dapat berisi ribuan transistor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadihan Ciregar akan melanjutkan membacakan materi makalah kelompok kami tentang unit memori. Dalam melakukan proses penyimpanan, proses data atau CPU membutuhkan memori untuk menyimpan. Ada beberapa jenis memori chips, yaitu RAM, ROM, CMOS, dan flash. Di sini kita akan membahas yang pertama, itu ialah RAM atau Random Access Memory. Chips RAM yang berubah dan terdapat instruksi software. Yang kedua itu ROM atau Read Only Memory. Read Only Memory ini tidak bisa ditulis atau dihapus tanpa peralatan khusus. RAM yang dimuat pada pabrik dengan instruksi yang lengkap. Yang ketiga itu CMOS atau Complementary Metal Oxide Semiconductor, ialah menggunakan tenaga baterai, terdapat waktu, tanggal, kalender, dan kata kunci yang berguna. Yang terakhir itu ialah flash atau memori yang tidak berubah, yang dapat dihapus dan diprogram ulang lebih dari sekali. Tidak membutuhkan baterai, digunakan dalam PC yang lebih baru untuk petunjuk BIOS. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lia Gustina. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang data yang dapat diproses. Data input yang dapat diproses oleh sebuah CPU adalah data yang telah disimpan dalam bentuk bit di memori. Data yang disimpan dalam bentuk bit di memori menggunakan sistem bilangan binar atau binary system. Sistem bilangan binar adalah unit dasar dari sebuah proses perhitungan atau manipulasi. Di sistem ini hanya menggunakan dua angka, yaitu 0 dan 1. Semua data dan instruksi program di komputer diwakili oleh bilangan binar. Skema pengkodean bilangan menetapkan kode binar yang unik untuk setiap huruf. Berikut adalah macam-macam patokan pengkodean binar. E, B, C, D, I, C membutuhkan 8 bit per karakter, digunakan untuk mainframe IBM. A, S, C, I, I membutuhkan 7 atau 8 bit per karakter, tergantung. 8 bit ASCII menyediakan 256 karakter, dipakai untuk PCS, Unix Host, Max, Unicode, membutuhkan 16 bit per karakter, terdapat 65.536 karakter. Selanjutnya tentang teknik mempercepat pemrosesan. Ada beberapa cara untuk mempercepat pemrosesan, yaitu
Interleaving yaitu CPU penggantinya komunikasi antara dua atau lebih bank memori. Bursting yaitu CPU mengambil suatu blok data dari memori, bukan mengambil salah satu bagian pada suatu waktu. Pipelining yaitu CPU tidak menunggu untuk satu instruksi untuk menyelesaikan sebelum mendownload. Superscalar architecture yaitu komputer dapat menjalankan lebih dari satu instruksi. Hyperthreading yaitu teknik yang digunakan dalam arsitektur superscalar di mana OS mikroprosesor melakukan seolah-olah itu adalah dua mikroprosesor. Sekian, terima kasih.